Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang, jadi saya undang. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama. Lalu sebetulnya Pak Basuki, Menteri PUPR, ingin juga datang tapi dapat tugas karena hari ini kemarin juga ada hajatan di Paku Alaman. Terus Bapak Tarifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Kemenparekraf, Ibu Bintang, beliau dari Jogja cepat-cepat karena pesawatnya tertunda. Para menteri dari PDI Perjuangan, Pak Pramono Anung, Ibu Risma, Ibu sudah tadi saya sebut, Pak Yasoni Lauli, Pak Anas, Pak Hasto Wardoyo, Pak Hendar Prihadi. Hadir juga tim pemenangan nasional, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Gatot Edi Pramono, Bapak Andi Wijayanto. Ini juga minta diundang. Saya yang hormati pakar pertahanan Dr. Koni Rahakundini Bakri dan Dr. Filda Citra Yusgiantoro. Lalu Bapak Basuki Cahaya Purnama, lalu sesepuh kami udah dari dulu, Bapak Sidarto Danu Subroto, para kader PDI Perjuangan hadir, Mas Prananda, Mbak Puan sebagai Ketua DPR, dan seluruh jajaran DPP, DPD, DPC partai, dan terutama anak-anakku yang ada di akar rumput, Satgas Partai, PAC Ranting, dan anak ranting yang sangat saya cintai. Hadirin sekalian dan tentunya rekan-rekan pers yang saya banggakan, ini saya ajarkan. Jadi kita mesti pakai dulu salam Pancasila 3. Saya enggak mau 1, enggak mau 2. Jadi siapa yang ikut PDI Perjuangan harus 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Lalu apa?
Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga PDI Perjuangan dapat memperingati ulang tahun ke-51. Jadi kalau dipikir cukup panjang, dari 1973 sampai sekarang. Dari PDI ke PDI Perjuangan sebenarnya. Inilah perjalanan panjang kita, pasang naik dan pasang surut telah kita alami sebagai dinamika kehidupan partai. Berbagai ujian sejarah telah menempa kita. Apa yang telah kita alami selama 32 tahun rezim otoriter Orde Baru misalnya, itu ketika PDI adalah gemblengan nyata terhadap ideologi, keteguhan dalam semangat juang dan soliditas organisasi. Betapa hebatnya tekanan yang kita alami saat itu hingga melahirkan kultur perlawanan terhadap segala sesuatu yang berbau penindasan. Watak dan karakter inilah yang muncul spontan ketika kita melihat ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, PDI Perjuangan mengambil saripati dari pengalaman ketertindasan ini. Melalui ulang tahun partai ini, kita menegaskan kembali pesan moral terpenting tentang jati diri PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Partai yang seutuhnya menyatu dengan rakyat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada seluruh anak-anak dari PDI Perjuangan, jangan pernah tinggalkan rakyat. Sikap ini selain sebagai muara dan komitmen ideologis, juga dari realitas sejarah. Ketika PDI berhadapan dengan rezim otoriter yang tidak segan menggunakan segala cara, maka rakyatlah penopang kita. Mereka disebut atau saya sebut akar rumput. Pasti banyak pertanyaan, kenapa Ibu selalu ngomong akar rumput, akar rumput? Akar rumput itu identik dengan rakyat. Saya orang pemerhati, sehingga hal kecil saja saya perhatikan. Dari kecil saya melihat, saya senang tanaman. Akar rumput termasuk simbol kehidupan. Saya selalu memperhatikan, dan rumput itu juga adalah makhluk Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa coba? Rumput tidak pernah menyerah serta dapat tumbuh dimanapun. Ia mampu tumbuh di gunung, di tanah gersang, subur, dan sampai juga di laut. Jangan lupa, di laut ada namanya akar rumput, rumput laut. Rumput memiliki daya survival yang tinggi, sehingga meskipun dibakar, dipotong, dimatikan, dicabut, tetap akan selalu tumbuh karena akarnya selalu siap untuk tumbuh kembali. Tolong ingat, itulah rakyat. Akar rumput itu selalu bergandengan dengan erat. Kalau kita lihat, rumput tidak pernah sendiri loh. Mereka berhimpun, menjalin satu dengan satu. Yang ini dicabut, yang ini merana, tapi tidak mati. Dengan erat, kokoh, kuat, dan sama dengan akar rumput di PDI Perjuangan. Mengakar dan solid bergerak. Karena itulah betapa pentingnya turun ke bawah, ke akar rumput, ke rakyat. Perkuatlah akar rumput, sebab itulah kekuatan real kita. Camkan hal ini sebagai sebuah nafas kontemplasi kita. 51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Anak-anakku dimanapun kalian berada yang saya cintai,
Bung Karno telah mewariskan falsafah keberpihakan dalam diri Pak Marhain, sosok yang mewakili jutaan petani, nelayan, dan buruh dan seluruh elemen rakyat lainnya yang mendambakan kecukupan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Inilah warisan dan tugas terpenting politik kita. Terlebih ketika kita menghadapi, sebenarnya ini hari-hari yang biasa setiap 5 tahun. Tapi ternyata saya sering berbicara pada diri saya, kok pemilu ini sepertinya kok selalu dijadikan ajang. Padahal regulasinya itu sudah mantap, sudah ngerti siapa yang mesti coblos gitu. Pemilu adalah alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Dalam proses ini, terhadap siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan, haruslah dipertimbangkan dengan matang. Rakyat Indonesia yang saya cintai, ini saya bicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Jangan tergiur. Jangan hanya melihat sosoknya, tetapi pikiran dan hatinya harus menjadi satu. Cermati rekam jejaknya, moral dan etikanya, tanggung jawabnya, dan kemampuan memahami harapan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Dalam keseluruhan, syarat-syarat menjadi pemimpin, PDI Perjuangan bersama P3, Perindo, Hanura, dan para relawan meyakini bahwa Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD lah yang memenuhi syarat itu. Mereka berdua satu kesatuan Dwitunggal, sebab tidak ada negara maju tanpa adanya pemimpin yang memperjuangkan hukum agar berkeadilan. Tidak ada negara maju tanpa kepemimpinan yang manunggal dengan rakyat. Coba kita pikirkan di seluruh dunia, kalau ada pemimpin tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dan justru tidak menaungi rakyatnya, pasti yang namanya negara itu lalu goncang. Itu bukannya apa, lihat saja sendiri, banyak negara yang seperti itu. Lalu apa? Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin. Saya sebagai ketua umum partai, karena rule of the games dari pemilu itu kan partai yang harus memilih calon. Nah, ini kebetulan calon ada 3, dan saya ditugasi oleh Kongres Partai sebagai ketua umum untuk memilih nanti calonnya. Nah, saya selalu lihat-lihat mana yang bagus ya. Oh ini, lihat lagi. Sampai saya kontemplasi, sampai saya bicara sama bapak saya. Terus saya tanya, lihat. Nah, akhirnya tentu harus ada keputusan. Jadi bukannya asal, oh kamu jadi pemimpin. Bagaimana nanti akan menaungi rakyat? Kalau saya bilang pemimpin itu adalah payung yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tolong diingat, di dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Ingat, tuh wartawan, ingat. Nah apa? Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI,
karena saya ditekan ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya? Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Kedua itu beliau cerdas. Lah, Pak Ganjar itu kan kader, jadi udah saya liatin. Semua kader saya nih saya liatin kok untuk kaderisasi. Memang harus gitu. Ada yang mengatakan, katanya kenapa kok disebut kader? Ya emang kader, itu persoalan saya. PDI Perjuangan, saya enggak tahu lain partai. Jadi cerdas, lalu baik, dan yang paling penting berempati pada wong cilik. Ketiga, 21 program kerakyatannya menjadi jalan Indonesia yang lebih hebat, unggul, berdiri di atas kaki sendiri dan bermartabat. Bung Karno mengajarkan kita ini setelah merdeka dan banyak yang tidak mengetahui sejarah dengan benar, dimanipulir, terutama ketika pemerintahan rezim Orde Baru. Tidak mengatakan sejarah itu dengan sesuai dengan sejarahnya. Nanti kok ibu bisa ngomong gitu? Loh saya ngalami kok. Kenapa? Lah, kok Pancasila dimanipulir? Terus bagaimana untuk mengetahui kamu tuh siapa? Itu pun tidak diberikan. Jadi banyak yang terombang-ambing masa kini. Nah, kalau saya memang berkeinginan, Pak Ganjar saya tanya dulu, kamu kalau saya tugasi nanti marah juga kalau orang bilang ditugasi. Memang saya harus menugasi. Beliau kader. Lalu Pak Mahfud saya tanya juga, kalau nanti saya jadikan presiden dan calon presiden harus menjalankan ya yang namanya rencana untuk bagaimana memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendidik bangsa, rakyat kita, tolonglah pergilah ke TMP. Saya bawa Mbak Puan, Mas Nanan dari sejak masih TK. Kalau pergi ke Taman Pahlawan, saya
saya sengaja membawa bunga yang berlebih. Saya bilang pada mereka, setelah keluarga kita tabur bunga, kamu cari nisan-nisan yang tidak bernama. Saya paling jengkel kalau orang mikir, oh ya sudah Bu, kita sudah merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diam. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden. Ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Saya ikut merasakan bagaimana pergerakan masyarakat sipil, para mahasiswa dengan kemurnian idealismenya. Bahkan saya melihat seorang ibu, namanya Ibu Sinta di Jawa Timur, dan ketua RT di Jawa Tengah. Mereka berani menyampaikan sikapnya. Saya lihat ketua RT marah-marah tuh saya langsung ngomong sendiri, gitu. Karena apa? Dia bilang, mana surat perintah? Enggak ada. Terus saya nih ketua RT dipilih loh sama warga. Jadi kamu mesti lapor loh sama saya. Jadi mereka yang datangnya tuh diam aja gitu. Itu hak loh. Kewajiban loh. Lupa. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Penjajah boleh kamu tembak. Tapi kalau rakyat, no. Ingat loh. Ini saya masukkan message saya. Dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Kalau saya tuh suka ngomong, itu di sana itu ada Mbak Koni, ahli ini
pertahanan keamanan. Saya bilang sama beliau, emangnya kalau udah jadi jenderal tuh keren. Dia kalau nggak ada yang siap sampai kayak gitu, sampai kan nahan napas gitu, saya liatin ya. Aduh, yang namanya prajurit tamtama itu disuruh ngikutin, kalau nggak ngikutin katanya subordinat. Iya, saya bilang kasihan, emangnya bukan manusia? Manusia lah. Ingat loh. Terus coba apa? Sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu kan pakai itu, pakai Al-Quran, pakai Injil, pakai kalau Hindu apa ya? Saya kurang tahu namanya. Weda. Iya, jadi kan bayangkan sumpah itu bukan sumpah omong kosong loh. Sumpah itu sama yang ke atas loh, jangan lupa sampai mati loh. Makanya ketika saya disumpah wapres, disumpah presiden, lain dengan janji jabatan loh. Tolong dipisahkan. Ya, jadi ingat loh, sebab TNI terikat dengan sumpah Sabta Marga, Polri dengan Tribrata, aparatur sipil negara dengan sumpah jabatan. Nah, coba bayangkan loh, saya yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa toh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok saya bilang enak men ya. Aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo. Kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini, yang melakukan itu orang tuanya sopo pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Rakyat lah. Eleng loh. TNI, Polri dan lain. Mereka tuh jadi itu kan gratis loh. Dibayar oleh negara loh. Negara tuh dari mana bayarannya? Ya dari rakyat lah yang ngumpulin patuh, bayar pajak dan lain sebagainya. Ini sirkulasi apa? Saya bukan sentimen, enggak. Ini supaya tahu kalian itu abdi negara, bukan perorangan. Udah begitu, Mbok, sadar apa? Yang harus dilindungi itu sopo toh? Ya rakyat lah. Lah kok saya lihat, kok sekarang kayak begini ya? Gimana sih? Saya kalau ngomong memang benar. Makanya saya bikin ininya apa namanya nih? Tagline-nya Satyam Eva Jayate. Sebetulnya apa toh maksudnya ya nanti. Nah, jadi kan seperti ini. Nih, saya mau ngomong sama Polri yang memisahkan. Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eleng loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup
dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun, banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wow, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada 2. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU, Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah tapi waktu apa namanya reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya, komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh, mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa? Yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa sih? Ketika jadi pemimpin sopo wae, itu dalam keadaan suasana, keadaan tuh sedang krisis atau kritis. Itu kan mesti dapat orang pemimpin tuh yang tak gitu, smart gitu loh. Iya. Jadi apa juga ya. Ini pesan rohani saya. Guna menggelorakan pentingnya kebenaran dalam politik, saya secara sadar dan juga penuh keteguhan hati memilih tema HUT PDI Perjuangan ke-51. Mungkin banyak yang ibu kok bahasanya bukan Indonesia, yaitu Sanskrit Satyam Eva Jayate, yang artinya kebenaran pasti menang. Jadi kan nanya dari mana ibu dapat? Saya ini suka baca buku. Udah begitu lama saya kayaknya udah jadi anggota DPR. Seorang profesor lupa dari Perancis memberikan pada saya, dia membaca aksara di Candi Borobudur, lalu itu rupanya sejarah dan diberikan pada saya, sudah diinikan dari bahasa Indonesia. Jadi ketika itu zamannya Raden Wijaya. Nah itu kan Majapahit, kalau nanti baca untuk datangnya kerajaan Majapahit datangnya dari mana. Ketika itu sedang sengsara, lalu ada seorang empu yang mengatakan, ingatlah, itu kata bukunya yang saya baca, tapi saya jadi ingat bahwa apa? Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Jadi itu abadnya 13 loh. Dan itu saya pegang terus loh. Untuk rohani saya. Bahwa kalau saya cinta rakyat, apapun kejadiannya, itu harus berani teguh dan harus melindungi rakyat.
Loh, saya aja benernya mesti masuk penjara waktu Orde Baru. Untung aja mungkin saya pinter, jadi dilepas lagi. Kebenaran pasti menang merupakan falsafah yang hidup dalam cerita-cerita rakyat. Coba deh, simbol-simbol itu selalu ada. Kebenaran versus keangkamurkaan telah menjadi tema abadi kehidupan. Kalau lihat cerita wayang tentang Pandawa dan Kurawa misalnya, mengajarkan pentingnya laku. Laku itu kalau bahasa Jawa kehidupan yang harus dijalankan. 5 sosok kesatria tersebut dengan bimbingan Ibu Kunti dan Kresna sebagai ahli strategi memperoleh kemenangan karena selalu bertindak atas tuntunan moral, etika, dan kesatu paduan dengan punakawan. Punakawan itu simbol dari rakyat kecil, sosok yang mewakili rakyat kecil atau yang saya bilang akar rumput. Pesan politik kebenaran ini ternyata juga dapat diambil dari keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seorang sahabat Nabi yang hidup katanya paling miskin namun sangat berbahagia, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah itu berpesan, kulil haq walau kana muran. Apa yang artinya? Saya senang banget. Sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Tepoknya semua dong. Kalau nggak tepok artinya nggak setuju sama saya. Lori ini kayak ceramah rohani kok, biarin sadar. Nah ini lagi. Makanya kalau siapa yang beragama tolong eling. Hal yang sama juga disampaikan Siddhartha Gautama. Bahwa ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan. Apa? Matahari, karena dianya disuruh sama yang di atas. Dari terbenam dia naik, dia turun lagi atas perintah dia. Lalu apa lagi? Bulan, ketika matahari tidur, dialah yang disuruh datang menyinari seluruh jagat raya ini. Lalu dia tidur lagi. Terus apa dong? Hah? Yaitu kebenaran. Bayangkan Siddhartha Gautama yang banyak juga pengikutnya. Juga ada orang bijak. Kalau di ini banyak banget. Dia atau mereka berkata, kebohongan itu, apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang 1 putaran. Siap? 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 Kalian siap apa tidak tuh? Gitu loh. Yakin saya ada lagi Zenit. Orang yang bijaksana. Apa? Kebenaran itu suci di atas segalanya. Coba bayangkan kalau kita bohong, itu bohong sama diri kita sendiri loh. Nah, tadi saya bicara sama Pak Ma'ruf. Pak, saya diajari keluarga saya untuk agama Islam. Dari sejak kecil. Kalau saudara saya nakal, nenek saya terutama. Dia cerita, ada malaikat di kiri dan kanan. Kalau nanti momen saya mau apa, dia hanya begini. Terus bilangnya ke kiri. Jadi apa artinya? Nanti kamu dicatat sama yang kiri loh. Yang kiri mencatat hal-hal yang tidak baik. Kalau yang kanan itu hal-hal yang baik. Coba loh. Mbok yo gitu loh, para sadar eleng deh. Jangan hanya karena udah merdeka lalu bisa berbuat segala macam. Masa nggak ingat sama beliau seperti tadi pejuang. Anak-anak saya ingat nanya, kenapa kalau yang lain ada namanya?
Kenapa kok yang ini tidak ada? Apa yang saya bilang? Karena dia secara lahir batin bersedia untuk memerdekakan republik kita. Ini Bapak Pas Pampres, ingat tugas Anda, mana dia? Pas Pampres, Pampres, iyalah. Jangan hanya karena apa? Memang menjaga presiden, Wapres. Saya tahu saya juga dijaga, tapi kan ada ukurannya. Iling, ini bukan penjajah, ini rakyat Indonesia. Jadi keyakinan bahwa kebenaran lah pasti menang itu siapa sih yang ngejari? Ya beliau-beliau ini. Sampai teguh karena tahu kita dijajah. Harus dikalahkan. Kalian berani apa tidak? Iyalah. Masa pemilu aja dibuat ajang tarik-menarik? Ya enggak lah. Udahlah, bebaskan yang namanya rakyat untuk bisa memilih pemimpinnya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Jangan hanya didorong-dorong, disuruh-suruh, udah dengan intimidasi lah, dengan kekerasan lah. Aduh sudahlah, tolong deh itu maaf, beribu maaf. Toh orde baru akhirnya juga jatuh, gitu loh. Gimana Toyo? Apa artinya? Bahwa kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng tuh rakyat loh. Karena apa? Siapa yang bikin rakyat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkanlah manusia ke dunia. Jangan lupa untuk apa? Antara lain kalian itu kan menjadi apa? Bangsa-bangsa yang makanya beraneka ragam. Tapi satu jua. Apa coba? Jangan lupa loh. Sehingga para pejuang kemerdekaan dan para pendiri bangsa itu, mereka berani utuh mengorbankan diri. Kalau dulu saya diajari bapak saya, makanya kenapa saya selalu bilang merdeka. Kalau dulu bilangnya apa? Menurut saya gagah perkasa. Kalau ketemu katanya dulu tuh manggilnya bung ini, bung itu. Bilangnya apa? Merdeka. Nanti jawabnya apa? Atau mati. Bukannya apa? Lebih baik mati daripada tidak merdeka. Begitu loh sasantinya. Ayo kalian yang menjadi tentara Republik Indonesia. Begitu juga kepolisian. Netral. Awas ya kalau tidak. Ya loh. Loh saya ini orangnya kayaknya kalem. Itu si Opa tuh, itu polisi dia. No, bilang sama polisi dong. Jangan dong rakyat disakiti atau apa. Hanya karena dia memilih yang lain daripada kehendaknya. Ayo Opa, ngapain situ di apa namanya? Bantimpres. Ngomong. Tuh pada diketawain, iyalah. Kalau situ PDI Perjuangan. Kalau bukan ya jangan. Ya jadi mereka tuh sampai seperti Sopo ya. Yang kapal terbang pertamaku Sopo yang jatuh pembentukan apa? Tunggu dulu. Kapan itu kan kita belum yang permulaan itu TNI itu kan tentu kan dari Laskar dibikin jadi dari apa untuk yang bisa gampang kan Angkatan Darat. Tapi setelah itu kan Halim Perdana Kusuma apa ya? Apa Adi Sucipto ya? Mana yang duluan? Sopo? Yang sampai jatuh itu loh. Adi Sucipto. Loh iya kok nggak pernah mikir loh ya. Itu benernya kan jenderal loh. Jenderal penuh kan. Siap. Saya ini kenapa bisa gini? Saya ini pernah paskibraka. Jadi saya ngerti gitu. Cara hormat tuh gimana. Oh. Jadi jangan deh kalau saya lihat ini prajurit tuh pada melempem gitu. Aduh, wis ngono wae saya. Berjuang bermodalkan semangat, keberanian, visi masa depan. Lalu apa? Yaitu
kesatu paduan dengan rakyat. Nah, hasilnya aja untuk Indonesia luar biasa loh. Makanya beliau ini dijatuhkan loh. Hasilnya bukan hanya Indonesia merdeka, namun benih-benih semangat anti imperialisme dan kolonialisme menjadi apa? Menjadi terus ditahan. Tidak bisa lagi. Karena apa? Kita yang mengadakan. Ini kan hebat ya. Negara-negara terjajah dalam sebuah konferensi Asia Afrika yang gaungnya sampai hari ini masih ada, dan gerakan non-blok. Inilah tinta emas sejarah kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Bukan saya ini lalu ya terang aja Bung Karno bapak saya gitu. Banyak kan yang bilang, banyak. Oh ibu ya terang aja belain Bung Karno. Ya, memangnya saya mesti ngaku bapak saya Pak Badu kah? Pak Sopo ya memang Bung Karno bapak saya, tapi dia pemimpin saya, dia mentor saya. Kalau lihat tadi seperti itu, bayangkan kalian itu Bung Karno ketika tahun 50 kembali kemerdekaan ada di kita lagi. Itu yang sampai penuh gitu adalah apa? Rakyat mengeluh-elukan karena tahu bahwa kita merdeka penuh. Kalian sekarang sekali lagi rakyat mau dibegitukan? No. Saya udah ngomong berapa? 3 kali. Apa artinya? Saya serius loh. Saya serius loh. Silahkan memilih yang benar supaya dicintai oleh rakyat. Jadi jangan alasan, aduh saya sampai mikir, oh ya kalau ini kan sebetulnya dimenangkannya oleh sukarelawan. Memangnya sukarelawan itu datang ke KPU. Saya loh ketua umum yang neken siapa yang bakal calon. Gitu loh. Tolong ingat deh. Kecuali kalau ada untuk presiden sama wapres itu independen. Kan gak laku. Alah udah rakyat jangan dibodohi lah. Ya konferensi Asia Afrika itu sampai hari ini saya ke luar negeri aja, wah pasti dielu-elukan. Kita makin banyak yang merdeka karena konferensi Asia Afrika. Nah itu pemimpin yang benar loh, bapak saya nanya, apa nggak takut sih Pak kalau nanti kita kucilkan? Enggak, kita harus, karena kitalah yang namanya bisa memperjuangkan sebuah negara yang utuh, bersatu, dan merdeka, dan berdaulat. Wah keren deh kalau saya udah diomongin gitu. Lah ini kok melempem. Jadi ini tinta emas sejarah kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Jangan dilupakan dong. Pertanyaan saya selalu pada tentara, Polri. Kalau negara kita diserang, kalian siap apa tidak? Nanti jawabnya PR. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Sekiranya setiap pemimpin dan setiap anak bangsa memegang falsafah kebenaran tersebut, maka politik akan menampilkan watak sejatinya untuk menebar kebaikan dan menjauhkan keburukan. PDI Perjuangan dengan usia yang 51 tahun ini menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai akar dari seluruh eksistensi dan dedikasi partai. Semua dengan niat tulus, kerelaan hati, dan tekad mewujudkan kebenaran dalam politik. Sikap ini senafas dan sebangun dengan Bung Karno yang menempatkan dedication of life pada Tuhan, bangsa, dan negara di atas segalanya. Beliau berjuang dengan penuh rasa cinta kepada rakyat Indonesia melebihi apapun, sebab kehidupan rakyat adalah kehidupan Bung Karno itu sendiri. Kebayang nggak sih? Nggak ada yang mau nanya. Kita merdeka tuh sebetulnya yang ngomongku sopo toh. Hanya 17 Agustus dibunyikan proklamator. Lembok, ingat dong, kalau nggak ada beliau, belum tentu kita masih bengkari terjajah. Ini fakta loh.
Orang saya tanya sama ibu saya, waktu itu benernya pada takut nggak sih? Waktu mau mengucapkan proklamator, lah iyalah mau ngerekkan bendera merah putih, orang namanya lagi dijajah Jepang. Untung waktu itu sudah kalah. Bung Karno itu seorang jenius loh. Visioner. Beliau kan sudah ada, makanya mestinya baca buku. Sudah itu sebetulnya kalau dibaca maka kita mengerti why kita harus merdeka. Beliau bilang nanti kalau di lautan Pasifik itu menjadi merah, maka pada waktu itu, beliau senang simbol-simbol, maka pada waktu itulah rantai penjajahan akan putus. Makanya dibuat patung di dekat Hotel Borobudur tuh apa? Itu kan patung Irian Barat dengan rantai yang terputus. Tolong ambil, jatuh. Makasih. Lah gitu tuh kan mestinya itu membanggakan diri loh. Dan membuat kita harus ingat. Saya waktu dengan sukarelawan kan saya bilang yang paling awal, who am I? Bukan who I am. Kalau I am saya. Tapi kalau who am I artinya banyak. Karena saya mau menyadarkan bahwa kalian itu tidak akan, bayangkan 350 tahun. Mana ada tentara, mana ada Polri. Gawat. Yang ada Ken Petai. Kalau orang Belanda tuh, apa namanya ya? Kenil, loh yo, kan kayak apa? Tapi juga banyak bangsa kita yang jadi pengkhianat, ngikut itu, nembaki rakyatnya sendiri. Boleh lihat sejarah. Terus kamu juga mau kayak gitu ya enggak lah. Nah itu loh. Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu, berlain, bersuku-suku, tapi satu jua. Kok lupa ya? Itu Pak Ganjar. Nanti insya Allah kalau situ menang, ini didengar banyak orang. Yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar. Menegaskan supaya apa? Bukan hanya di sini, tapi itu menjadi di sini. Kalau saya lihat, ini kalau saya suka ngomong Tiongkok gitu, terus Bu Mega tuh komunis, iyalah, cepet banget. Mbok dilihat 1,6 dia, dan dia ikut konferensi Asia Afrika. Bung Karno dengan susah payah mengeluarkan melalui Mao Zedong, kamu udah waktunya tidak tertutup oleh tirai bambu lagi. Sini ikut supaya kamu bersama yang lain bisa menjadi negara merdeka berdaulat.
keluarlah yang disuruh adalah Zhou Enlai. Nah ini mana ada di sejarah yang datang Zhou Enlai, lalu siapa? Panglima Chen He, begini-begini. Saya liatin aja, karena kan masih kecil, tapi udah kelihatan punya karakter. Apa? Loh, yang namanya anak-anak masih dari TK. Saya pernah ke sana kan. Dia sudah disuruh berdiri dengan apa? Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu sengaja selalu saya sudah membuat instruksi. Ini sebetulnya dibuat oleh Rudolf Wage Supratman, inilah yang asli. Saya dapat dari arsip. Yang tentunya saya kurang tahu kenapa pada waktu itu hanya 1 stansa. Jadi dengan PDI Perjuangan saya suruh 3 stansa. Karena apa? Itulah kita akan lihat yang dimaksud Indonesia yang merdeka bernama Indonesia Raya. Kita sendiri rasanya, saya tidak tahu yang lain. Tapi itulah yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan sesama rakyat dan bangsa di dunia ini. Makanya harus ada di sini. Oleh itu Tiongkok dari PAUD dia suruh anak-anaknya begini. Lalu apa? Kalau tidak begini adalah begini. Nah coba bayangkan. Hai masih kecil. Lalu saya dibilang komunis, saya nggak ngikut komunis. Saya ngikut Pancasila. Tapi kan banyak hal yang bisa untuk ditiru. Mengapa bisa? Saya dapat dari Presiden Xi Jinping surat. Karena sebenarnya Mbak Puan yang datang waktu partai ya yang kamu diundang itu. Apa? Disebut bahwa sekarang ini di Tiongkok itu nggak mungkin dong berani tulis surat. Sudah tidak ada kemiskinan sampai di tingkat desa. Pertanyaan saya, apakah sampai tingkat desa itu bukan ada rakyat yang masih yang kita sebut fakir miskin? Makanya kenapa yang namanya tagline saya pada Raker berapa? Rakernas 3 adalah fakir miskin mesti dipelihara oleh negara. Bisa apa tidak? Bisa. Kamu mesti hitung APBN nanti dengan Menteri Keuangan. Iya dong. Nah jadi kan betul kalau ada Pak Mahfud. Gimana nih jangan korupsi. Ya habislah kalau korupsi. Tapi kalau itu semua dikumpulkan itu. Sebenarnya mudah. Indonesia itu mengapa disebutnya kaya raya. Itu benar. Saya kan ditunjuk lagi untuk jadi di badan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu researchernya aja 8.144 profesor, doktor, sudahlah segala macam. Untung saya waktu disuruh, ntar saya ketemu orang pinter gitu, tapi terus saya bisa menyombongkan diri. Jadi waktu mengenalkan diri saya Ibu Megawati Soekarno Putri, gelar saya 2 profesor, 10 honoris causa doktor gitu kan. Jadi semuanya pada loh iya loh. Jadi kalau saya ngomong itu tidak benar. Dari keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Dari rohani dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang mau membantah saya datang. Jangan saya dibully. Jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Coba ayo. Saya selalu bilang kalau enggak setuju sini catat nama. Ya tentu dong. Mbak Puan bilang, Mama kalau ngomong jangan keras-keras. No. Karena saya ingin mengatakan kepada rakyat saya bahwa kalian itulah sebenarnya pemegang kekuasaan di Republik ini. Jadi jangan takut kalau diintimidasi, dipukul, langsung kamu harus ngomong. Jangan takut. Karena yang memukul kamu, mengintimidasi kamu, ingat adalah rakyat Indonesia juga. Sampai pemimpinnya. Nanti Pak Ma'ruf juga pensiun. Siapa yang gak mau pensiun? Udah pasti. Saya pensiun. Kok aneh banget.
Gitu loh. Nah jadi apa kalau saya udah ngomong kayak gini? Ya dong, aman penderitaan rakyat tuh ada dan disimpan di sini. Di sini loh. Jadi terus bergerak ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya loh. Hai, siapa yang itu saya bilang sama Pak Hasto, nih biarin didengerin juga. Siapa yang nggak turun? Hanya turun sehari, udah itu nongkrong. Nggak saya jadikan loh. Itu supaya tahu loh. Ya loh. Karena saya mau, karena kita sudah menjadi partai terbesar. Karena apa? Karena disiplin. Karena kita solid dalam bergerak. Karena kita mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi kan kalau mau jadi besar, hanya mau jadi anggota DPR, mau jadi eksekutif, mau jadi presiden, entar dulu dah. Ya entar dulu deh. Apa mikir dong? Dong. Coba pikir ayo, renungkan. Solid bergerak dengan penuh kesatu paduan, solid dan bergerak dinamis dengan satu irama kemenangan. Sebab rakyatlah sumber kebenaran politik dan jalan bagi masa depan Indonesia Raya kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gelorakan rasa cinta pada banteng moncong putih nomor 3 dan Ganjar Mahfud MD nomor 3. Percayalah. Sekali lagi, kebenaran pasti menang. Satyam Eva Jayate. Menang, menang, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita pasti menang. Satu putaran. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Makasih.